Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih dalam tema yang sama untuk menjadi terang. Hari ini luar biasa karena saya ditemani mami saya tercinta datang dari Semarang untuk serta dalam ibadah ini. Puji Tuhan, kita masih menggunakan tema yang sama, yaitu yang diambil di dalam Matius. Coba dibuka dulu ayat temanya supaya kita bisa sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di sini. Dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya setuju dengan perkataan kalau perbuatan baik itu harus ditonjolkan. Saya setuju dengan perbuatan baik itu harus diperlihatkan supaya orang memuliakan nama Tuhan, bukan nama kita sendiri. Dan hari ini kita akan belajar dengan bersama-sama dari judul Not for Sale. Apa sih sebenarnya gitu ya? Puji Tuhan. Kalau kita melihat judul ini tentu Bapak Ibu ingat di supermarket. Saya bukan sobonya supermarket. Tetapi saya pakai sebagai ilustrasi. Kalau kita melihat seringkali di supermarket dimanapun, saya tidak sebut merek, orang-orang membuat pajangan di satu etalase, satu tulisan not for sale, tidak untuk dijual, tetapi sebagai contoh. Kebetulan nih lagi bau, jalan-jalan ada minyak wangi, semprotkan semuanya. Mumpung gratis, ya kan? Kalau saudara cocok dengan minyak wangi itu, parfum itu, atau apapun yang dijajakan, misalnya minuman atau apapun juga, saudara membelinya. Saudara sudah menguji kualitas dari barang itu. Saudara sudah menguji kualitas dari barang yang dijajakan di etalase, di supermarket manapun. Ini adalah alasan yang pertama. Ada yang kedua, yaitu kalau not for sale. Lidahnya Jawa ya. Kita melihat seringkali di toko-toko yang luar biasa, limited edition, satu barang yang bagus, satu barang yang indah, satu karya seni yang luar biasa. Saudara pada waktu melihat di galeri tersebut, saudara tertarik untuk membelinya. Begitu indahnya, begitu mengagumkan barang itu. Berapapun nilainya, pasti saudara akan beli. Saudara mulai panggil pelayan, saya mau beli barang ini. Ini kita alami juga, saya yakin bahwa ibu ada yang mengalami hal ini. Dijawab sama pelayan, maaf Pak, tidak dijual. Sudah dibayar orang. Betul? Sudah dibayar orang Pak, loh kenapa kok gak diambil? Karena orangnya Pak masih belum ngambil, tapi dia sudah duwi, sudah dibayar. Lunas, barangnya kami masih pajang di situ. Itu membuat kami tertarik. Kami bisa membuatkan lagi Pak. Pesan lagi 3 minggu lagi, 1 bulan lagi. Saudara hanya bisa melihat keindahannya. Saudara hanya bisa melihat luar biasa satu karya seni itu. Tetapi tidak bisa memilikinya. Apakah ini bertentangan satu dengan yang lain? Tidak. Tidak bertentangan dengan satu yang lainnya. Ya. Kalau dikatakan terangmu bercahaya tadi sebutkan seperti itu. Ini adalah 2 hal yang menjadi satu kesatuan. Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang menjadi anak Allah, dilihat perbuatan kita yang baik, dilihat, dipajang itu dilihat orang, dicoba dan memuliakan Bapa. Kenapa? Pada saat kita lihat kita special edition, kita limited edition, tidak ada yang lain. Orang akan tertarik dengan melihat perbuatan kita yang luar biasa. Dan memuliakan nama Tuhan yang di surga. Ya. Next satu. Oke. Ayatnya di sini, Bapak Ibu Saudara ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berkaitan dengan diri kita yang menjadi terang. Terang yang harus dapat dilihat. Saya setuju dengan Pak Sri katakan, perbuatan yang baik itu bukan perbuatan yang jelek. Karena yang dipasang sebagai sampel di toko itu yang baik, bukan yang jelek. Supaya mereka melihat perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan
sudah dibayar lunas. Terbukti di sini dari 1 Korintus 6 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hal ini menjadi konsekuensi bagi kita, bahwasanya kita harus yang sudah dibebaskan, sudah dibayar mahal dengan darah pengorbanan yang luar biasa. Kita tidak bebas dalam kehidupan kita sendiri. Kita bukan milik kita sendiri. Apapun yang kita lakukan bukan membuat kita memuliakan Bapa. Oleh karena itu jangan kembali kepada dosa, perbuatan dosa. Dan penebusan itu melahirkan satu komitmen baru di dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan menjadi hamba kecemaran, tetapi menjadi hamba kebenaran. Sehingga Paulus mengatakan di Roma, jika demikian apakah hendaknya kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Karena kita sudah dibayar dengan lunas, bolehkah kita berbuat dosa, bertekun di dalam dosa? Karena begitu besar kasih karunia Allah dalam hidup kita. Di ayat keduanya saya enggak tulis, sekali-kali tidak. Bukankah kita dibayar lunas dari dosa dan kita tidak akan kembali kepada dosa? Amin. Oleh karena itu, konsekuensi kedua, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah itu dengan tubuh kita. Tadi saya katakan terang itu harus bercahaya di dalam gelap supaya kelihatan. Gak mungkin terang di sini kecil akan kelihatan karena begitu terang di sini. Ya, Matius 5 ayat 6 tadi 16 dikatakan agar nama Tuhan dipermuliakan, maka segala perbuatan baik kita harus kita perlihatkan, harus kita tonjolkan. Ya, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah saya tidak melakukan dosa, Pak. Perbuatan yang saya lakukan bukan perbuatan dosa. Apa yang saya lakukan benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi saya tulis di sini, jika perbuatan yang kita lakukan, dalih kita bukan perbuatan dosa, tetapi perbuatan kita dianggap tidak patut, dianggap tidak layak di dalam masyarakat kita, itu akan menjadi batu sandungan. Tidak mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Kalau tindakan yang kita lakukan dianggap tidak patut oleh masyarakat, dianggap tidak layak oleh masyarakat. Apa Pak? Contoh gampangnya, waya kerja bakti RT, kita masih ngorok di rumah di dalam. Istri tanya, di mana Pak Eko? Anu Pak, ke gereja pagi-pagi kalau minggu. Padahal masih ngorok di dalam kamar. Apakah berdosa? Enggak. Tidak patut. Ada orang kesusahan, kita tidak mau keluar di sana untuk nyambangi, mau lihat siapakah, walaupun bukan orang Kristen. Ibu-ibu PKK, gak mau PKK, COVID. Semua masih pakai masker, ngapain saya susah-susah. Perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan dosa. Tetapi masyarakat menilainya tidak patut, tidak pantas. Apalagi kalau tidak menolong orang yang di dalam kesusahan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, di surat yang ditujukan kepada Korintus, Paulus mengatakan begini, ya. Korintusnya belum ada, oke. Nanti kita baca. Apa yang tidak patut atau yang tidak layak. Tadi ada contoh-contoh yang lihat di Alkitab juga ada. Kita masih ingat kisah ini dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35, Bapak Ibu Saudara. Tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kita tahu Yerusalem ke Yeriko turun ke bawah. Tempatnya berbukit-bukit, sangat cocok untuk kita diam di situ menyergap orang-orang yang lewat, apalagi orang kaya untuk dirampok. Dan anak-anak sekolah minggu dan saya yakin juga Bapak Ibu sekarang mengerti kisah ini. Tetapi saya ingin menunjukkan apa yang tidak patut dan tidak dipandang baik oleh masyarakat. Kita tahu kisah ini, begitu orang itu dirampok habis-habisan. Harta bendanya diambil, dia dibiarkan terlantar. Ada seorang Yahudi yang lewat, dia biarkan saja di sisi jalan yang lain. Disingguri. Kemudian ada yang kedua, datang orang Lewi. Melakukan hal yang sama. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lewat di jalan itu, apa yang saudara lakukan?
Apakah saudara akan menolong orang itu? Saya yakin tidak semua menjawab ya. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kenapa? Saudara punya alasan. Dan alasan itu masuk akal. Alasan itu masuk di logika. Pak, kalau saya lewat dan saya tolong itu, orang itu jebakan terus saya dirampok, bagaimana? Betul? Pak, pada saat saya lewat ternyata dia pura-pura, bagaimana? Pak, kalau saya lewat kemudian saya dituntut secara hukum karena saya melakukan orang itu, bagaimana? Dan alasan itu adalah alasan yang masuk akal. Termasuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang Samaria, orang Yahudi memang berbeda. Ada satu kasta tersendiri. Karena orang Samaria dianggap bukan keturunan yang murni. Orang Lewi yang notabene adalah pelayan Tuhan. Mau datang ke gereja pagi-pagi jam 7 di GBI Sentro. Ada orang kecelakaan. Waduh, saya singer ini telat, kalau saya nggak latihan dulu nanti telat bagaimana? Saya worship leader, saya aser, saya menyambut jemaat. Kalau saya tolong orang itu dulu, ya saya akan terlambat. Saya seorang pengkhotbah. Orang-orang pada jemaat menanti apa yang saya sampaikan kepada semuanya. Kalau saya datang terlambat bagaimana? Alasan-alasan yang masuk akal. Termasuk orang-orang ini. Tetapi sekali lagi saya katakan, apa yang tidak patut dan tidak dipandang baik seperti menolong orang di dalam masyarakat, itu bukan dosa, tetapi menjadi batu sandungan dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak bisa menjadi terang seperti membutuhkan orang yang buat pertolongan. Pergaulan kita hanya etnis tertentu. Ya, saya tertembelak sekali tanggal 27 September yang lalu. Kenapa kok ingat? Ada deh. Ya, di FKUB ada satu forum dialog dan komunikasi untuk menampung aspirasi antar umat beragama, dan GBI Sentro pada tanggal itu menjadi tuan rumah untuk menampung menjadi tuan rumah para peserta dialog forum komunikasi antar umat beragama Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa penatua dan jemaat yang sempat mengikuti ini. Apa yang mereka sampaikan, sungguh itu kebenaran. Orang Kristen, Pak, hanya eksklusif, Pak, bergaulnya orang Kristen sendiri. Dan jangankan orang Kristen lainnya, enggak. Kalau di situ GBI Sentro, ya GBI Sentro saja. Di situ HKBP, ya HKBP saja. Kumpul dewe. Enggak ada yang menyebar semuanya. Itu dalam pertemuan. Bagaimana di luar pertemuan disampaikan begitu? Mereka eksklusif sendiri. Ada strata sosial yang mereka harus pergaulan mereka. Yesus yang mengajarkan konsep kasih, aplikasi kasihnya tidak ada. Yesus mengajarkan bagaimana kita berkomunitas karena ada tugas untuk menjangkau banyak jiwa. Matius 29, 28 ya, bagian 1. Apa? Karena kita eksklusif bergaul dengan kalangan sendiri. Kita punya produk ada label di bawahnya, hanya untuk kalangan sendiri. Bagaimana kita bisa melihat orang lain, memenangkan orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga? Kalau yang kita lakukan hanya berkutat di dalam. Mungkin kita berdalih, saya tidak berdosa, Pak. Saya melakukan kebenaran. Tetapi apa yang tidak patut dan tidak baik dipandang oleh masyarakat menjadi batu sandungan. 2 minggu yang lalu, Vidya katakan, Pak, kisah Mahatma Gandhi. Saya mengerti ajaran Kristus. Ajaran yang penuh welas asih. Ajaran yang luar biasa. Tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Apakah orang Kristen itu mereka berbuat jahat atau berbuat dosa? Apakah mereka yang di gereja atau sinagog itu melakukan perbuatan dosa? Tidak. Mereka memuliakan Tuhan di gereja. Mereka memuji Tuhan di gereja.
Mereka bukan kalangan berdosa. Mereka tahu kebenaran. Tetapi yang dilakukan tidak patut dan tidak dipandang baik. Eksklusif. Kamu siapa? Minggir. Tidak bisa. Alasan itu tidak bisa dikatakan dalam kehidupan kita. Iya Pak, itu kok forum besar. Saya kan bukan hamba Tuhan. Hei, jangan salah. Bapak Ibu saudara di tempat pekerjaan. Ada anak buah salah dimari boleh enggak? Boleh. Tapi pada saat saudara marah mengumbar kemarahannya dengan luar biasa sampai emosinya semua keluar. Bahkan mungkin semua kebun binatang keluar. Bukan memuliakan nama Tuhan. Tetapi itu menjadi batu sandungan. Mungkin saudara merasa, aku marah tetapi terarah. Tidak pernah menyebut kekurangan orang. Tetapi dengan mengumbar emosinya. Itu sama juga menjadi batu sandungan. Tidak mempermuliakan nama Tuhan. Konsep yang Yesus ajarkan adalah konsep kasih. Seringkali dikatakan mana orang Kristen konsep kasihnya. Sedangkan pada saat ada pembagian sembako untuk kalangan miskin. Juga berbondong-bondong cari surat miskin. Maaf, saya juga begitu, marahnya juga begitu ya. Jadi bukan untuk saudara, ini untuk saya kok. Orang Kristen hanya mau dengan kalangan tertentu. Bergaul dengan strata sosial tertentu. Bukan kelasnya. Saya menyampaikan apa yang di dalam hasil rapat forum komunikasi antar umat beragama. Karena ke depan lebih sulit dan kita juga bagian kalangan minoritas yang harus juga menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau ini masih kita lakukan, kita tidak pernah menjadi terang. Lalu apa yang kita lakukan Pak? Untuk supaya kita bisa menjadi terang, menolong orang lain dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Ya lanjut. Ada yang melakukan adalah bagaimana hal itu yang kita lakukan berguna atau membangun. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan begini. Segala sesuatu yang itu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jemaat di Korintus tinggal di sebuah kota yang modern dengan peradaban yang sangat tinggi. Termasuk ragam budayanya dengan penyembahan berhala, pemujaan dan berjumpa pada dewa-dewa. Kita mungkin tidak ada di kalangan jemaat di Korintus. Di Indonesia Pak aman Pak. Kita nggak mungkin melakukan itu karena ada norma agama Pak. Norma sosial Pak. Norma kemasyarakatan. Kalau kita melakukan hal-hal yang menyimpang, masyarakat akan protes Pak. Kita pasti melakukan yang benar sesuai dengan ajaran yang sudah disahkan oleh pemerintah. Ya. Kita mempunyai kebebasan. Tadi ada dua hal. Kebebasan. Yang pertama adalah kita sudah ditebus, kita tidak menjadi hamba dosa. Yang kedua adalah komitmen untuk memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita. Kalau kita tidak pernah melakukan yang berguna dan yang membangun, apa yang fungsi kita di dalam masyarakat? Kita juga bukan pejabat negara, juga bukan hal yang lain. Kita akan kupas satu-satu. Apa yang kita lakukan berguna? 1 Korintus ayat 23a. Jadi kalau kita ngomong makna berguna adalah sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh semua pihak. Itu bisa menanggung untuk bersama-sama berkontribusi. Namun seringkali di dalam kehidupan kita, yang penting aku senang melakukannya. Orang lain mah terserah saja. Yang penting aku suka melakukannya. Itu dampaknya bagi orang lain. Saya nggak mau tahu. Seringkali kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan sendiri. Tanpa memperdulikan atau tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kepada orang lain. Dari akibat yang kita lakukan. Apakah orang akan menjadi terluka? Apakah orang menjadi sakit hati? Ataukah orang menjadi kecewa dengan kita? Bukan urusan kita. Tetapi kalau kita mau melakukan ayat ini yang berguna. Apa yang berguna? Memberikan dampak kepada orang lain.
Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu berguna terlihat dari tindakan dan apa yang kita katakan. Kalau kita menjadikan orang lain terbangun memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, itu artinya berguna ya di dalam masyarakat. Oke. Kalau tidak berarti sebaliknya. Kenapa kok saya katakan begitu? Di dalam Paulus sendiri katakan Kisah Rasul 17 ayat 13. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, maka mereka pun ke sana untuk menghasut dan menggelisahkan orang banyak. Ternyata banyak juga di tokoh Alkitab yang seperti itu. Ketika Paulus melakukan penginjilan, ketika Paulus melakukan banyak kegiatan, ya seperti di Ikoniyum, di Listra, di Filipi, di Tesalonika, di Berea, mereka menentang pelayanan Paulus, menghasut pelayanan Paulus, sehingga kita tahu kisahnya bagaimana Paulus didera, bagaimana Paulus dimasukkan penjara, bagaimana Paulus dihasut, bagaimana dia harus menghadap kepada kaisar untuk meminta pembelaan. Apa yang kita katakan berguna atau tidak dari perkataan kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberitahu kepada setiap orang. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa kok saya katakan begini? Pada dasarnya setiap orang itu punya karunia, masing-masing karunia. Ada orang yang mempunyai karunia sebagai orator. Dia suka pidato, kalau ada kesusahan, oh dia sendiri yang tampil. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita begini. Oh itu suatu orator. Ada yang juga seorang motivator. Ada satu perkumpulan dia ingin membangkitkan semangat orang banyak. Ada hal-hal yang dilakukan itu luar biasa. Menginspirasi setiap pendengarnya untuk melakukan hal-hal yang positif. Untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu orang motivator. Tetapi kebanyakan adalah seorang provokator. Terima kasih Pak. Ada banyakkan orang menjadi provokator. Dia menginspirasi orang untuk melakukan hal yang baik, yang tidak baik, yang menghasut orang untuk melakukan kejahatan. Sehingga polisi sekarang ini banyak cari orang-orang yang notabene sebagai provokator. Pak, saya kan bukan provokator. Apalagi provokator Pak. Saya berbicara di depan orang banyak aja takut. Tanpa sadar kita menjadi provokator ketika mulai menggosip, menjelekkan orang lain. Ketika kita membicarakan di dalam arisan ibu-ibu pakai kakak bahwa si A itu begini dan seterusnya, padahal itu mungkin merendahkan orang itu. Itu sama dengan provokator. Karena orang yang mendengarnya langsung bisa berpikiran negatif. Jadi provokator di antara kita. Tuhan mau apa yang tidak patut dan tidak pantas itu kita hapuskan. Memang tidak berdosa, tetapi kalau itu ada kaitannya dengan dosa harus ditinggalkan. Apa yang dipandang tidak patut oleh masyarakat, lupakan. Itu Tuhan mau dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak menghasut orang dengan gosip yang didasari, apalagi dengan kebencian, apalagi dengan iri hati. Mari kita melakukan perkataan-perkataan yang membangun, dengan bertutur kata yang baik, yang membangun, yang menjadi berkat. Lidah ini kecil, tetapi pengaruhnya luar biasa. Kita tidak bisa menjadi terang, malah menjadi batu sandungan hanya karena faktor lidah. Oleh sebab itu hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ditoto omongane. Saya bukan hebat, saya belajar. Jadi Bapak Ibu boleh menegur saya kalau saya juga salah. Kita sama-sama belajar. Bagaimana kita bertutur kata yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan disenangkan, dipuji, ditinggikan.
Terus yang kedua, karena waktunya jalan terus, adalah bagaimana kita melakukan hal yang membangun. Dari 1 Korintus 10 ayat 23b. Semua boleh, boleh, tetapi apakah itu membangun atau tidak? Membangun di sini adalah membangun dari sisi jasmani, mental atau jiwa, termasuk secara rohani ya. Oikodomio dikatakan begini, memiliki makna menguatkan, memulihkan, memperbaiki, memberikan pertumbuhan agar menjadi bijaksana, penyayang, kudus dan berlimpah dengan anugerah. Luar biasa artinya. Luar biasa. Dampak dari setiap perkataan kita, dampak dari setiap apa yang kita ucapkan, itu harus bisa membangun diri kita sendiri dan harus bisa membangun orang lain. Pak, saya bukan pengkhotbah seperti Pak Eko. Saya nggak bisa membangun orang lain, apalagi memotivasi mereka menjadi motivator. Bisa nggak kira-kira? Harus membangun. Tidak harus dengan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita seringkali yang kita lakukan menjadi penghancur. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, di mana semua hal kita bisa lakukan melalui satu perangkat yang disebut gadget. Itu menjadi satu media yang baik, juga bisa menjadi media yang tidak baik. Kita bisa selancar kemana aja. Ya, nanti kita akan ulas lagi. Tetapi yang sering kita lakukan di grup-grup WAG bukan hal yang membangun. Bahkan kadang terang-terangan menyerang kepada orang. Orang Kristen. Itu yang seringkali terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya ayatnya ya. Hasil riset yang dimuat dalam satu Prota Berita pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa verbal bullying ternyata jauh lebih berbahaya dan mematikan dibanding dengan physical bullying. Membuli adalah pembunuhan era reformasi. Saya ulang. Membuli adalah pembunuhan era reformasi. Dengan dibully, orang dibully dihancurkan karakternya, dihancurkan semangatnya, dihancurkan semuanya walaupun melalui WAG. Data penelitian WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai 2019 kasus kematian bunuh diri akibat pembulian banyak dialami oleh kelompok usia 15 sampai 28 tahun. Ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, kenapa pembulian menimbulkan goresan luka yang sangat nyata, yang sangat dalam, perkataan yang merendahkan, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menghina, perkataan yang mencibir, itu berakibat serius kepada adanya pertengkaran, ada berakibat serius untuk melakukan kegangguan jiwa, gangguan kesehatan mental, sampai akhirnya bunuh diri, seperti yang saya tulis di sini. Apakah kita mau melakukannya? WAG yang nonton juga orang banyak loh. Apakah kita pakai media itu untuk membuli orang yang kita tidak senangi? Karena kita iri kepada orang itu. Kita habis-habisan sampai ke akar-akarnya. Akhirnya dia keluar dari grup. Meratapi nasibnya. Meratapi dirinya sendiri. Tidak ada perkataan yang membangun. Mana perkataan yang membangun dari orang Kristen? Tidak menjadi terang, tetapi menjadi batu sandungan. Hati-hati orang Kristen terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Karena itu mau berdampak kepada orang lain. Dan kalau tadi saya katakan di ayat itu, terang harus kelihatan, harus ditonjolkan, supaya melihat perbuatan yang baik. Jelas. Perbuatan yang baik. Untuk memuliakan Bapa kita di surga. Mau kita belajar Bapak Ibu Saudara? Amin. Haleluya. Amin. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ini membunuh dan melengah semangat. Masih ingatkah di dalam kitab
bilangan. Ada 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa ke kota Yeriko ya. Kanaan. Nah, 10 orang datang. 2 orang berbeda dari apa yang dilaporkan. Bagaimana pengintai-pengintai ini diutus oleh Musa? Dia mengatakan di sana itu ada orang-orang enak, ada orang-orang raksasa. Kita seperti belalang yang dilahapnya. Dan dikatakan dalam bilangan itu, saya tidak buka ayatnya, mereka melontarkan kabar busuk. Siapa mereka? Mereka adalah penatua-penatuanya Musa dari 12 suku. Mereka menyebarkan kabar busuk pada saat Yosua dan Kaleb menolak mereka, mengoyakkan bagian mereka. Kita tahu akibatnya apa. Bisa jadi Yosua dilempari batu. Itu yang dia lakukan. Di antara jemaat. Kabar busuk. Sehingga orang Israel semakin kecil. Semakin tidak berdaya. Semakin terpuruk dalam kehidupannya. Bukankah hal ini juga kita sering lakukan? Membuli orang. Sampai mereka dia merasa benar-benar aku tidak berdaya. Inilah kejahatan dalam era reformasi. 10 pengintai. Dan 2 orang pengintai. Yang berbeda pendapatnya. Berkaitan dengan not for sale kembali ya. Tidak untuk dijual. Apa yang harus kita lakukan sebagai penutup? Saya sudah di timerin. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Tolong satu, oke. Apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Tadi dikatakan kita ini limited edition. Tetapi dengan limited edition, keagungan kita, keindahan kita, keelokan kita, perbuatan yang baik itu harus ditonjolkan dan diperlihatkan. Paulus menulis kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Memang surat diberikan kepada Timotius. Maka dikatakan jangan pun ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan menganggap seorang pun rendah karena engkau minoritas. Jangan menganggap engkau rendah karena engkau adalah agama yang paling kecil. Jangan menganggap engkau rendah karena di dalam pergaulan sosial masyarakat kamu tidak ada artinya. Janganlah orang menganggap engkau rendah karena rasa sosial yang ada dalam hidupmu. Itu harus dikesampingkan semuanya. Jadilah teladan. Untuk diperlihatkan, ini loh kualitasku. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Pesan yang disampaikan kepada Timotius hari ini menjadi bagian dari pesan kita. Apa yang dimaksudkan dengan teladan di dalam perkataan Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah kita banyak ulas. Karena perbuatan menyatakan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Dengan menjadi teladan di dalam di dalam perkataan kita. Kita minta hikmat yang berasal dari Tuhan. Supaya Allah menghindarkan kita di perkataan-perkataan yang membuat orang kecewa, membuat orang dendam, membuat orang dengki, membuat orang sakit hati, membuat orang congkak, angkuh. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan berikan perkataan yang baik. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Dari setiap apa yang kita katakan orang memperoleh kasih karunia. Dari setiap apa yang kita katakan orang boleh menerima Kristus, menerima kasih karunia dari Allah untuk menerima keselamatan kekal. Amin. Amin. Itu adalah tanggung jawab dari not for sale. Surat yang terbuka yang saya ulas kemarin. Kemana kasut kita melangkah, di situ surat terbuka yang dilakukan. Bukan pada saat saya di gereja surat terbuka itu dibukakan, tetapi di lingkungan sosial, di tempat pekerjaan, saya ke kasut kita membawa ke tempat rekreasi. Nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan.
tetap bisa dilihat orang. Itu yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Ya. Menjadi teladan di dalam perkataan. Setelah dikatakan, tingkah lakunya bagaimana? Mencerminkan orang Kristen atau tidak? Mencerminkan anak Tuhan atau tidak? Ya, di dalam tingkah laku kita bisa melihat bagaimana Allah sabar terhadap orang Israel. Dari Kisah Para Rasul 13 dan 18, jangan seperti orang-orang Israel. Allah mengatakan, aku sabar 40 tahun terhadap orang Israel yang tegak-tegu. Ya, gak kita bacakan Kisah dari 13 dan 18. Tetapi menjadi berkat dan teladan. Kita menjaga perbuatan tingkah laku kita. Dan pikiran kita tetap memiliki hati yang bersih sehingga kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Menjadi teladan dalam kesetiaan. Setia berarti kita melakukan dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Setia berarti kita tidak menyimpang dari jalan-jalannya, tetapi harus tetap melakukan yang benar walaupun keadaan tidak mendukung. Walau dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan sulit, dan diuji oleh secara konsisten dengan waktu, karena itu kesetiaan adalah waktu. Kemudian kita berbicara tentang kesucian. Kesucian berarti bersih dari dosa, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut, itu yang nama bersih. Kita belajar untuk seperti itu. Belajar untuk menghindari kemunafikan. Yang lalu sudah sampaikan hipokriti dari orang-orang Paulus, orang-orang Farisi, ngomong cukai, menjadi hipokrit. Selalu memakai topeng di gereja, di luar memakai topeng yang berbeda. Dan yang terakhir adalah teladan di dalam kesucian kita. Berarti menjauhkan diri dari setiap hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saya undang tim musik worship leader maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Ini hal-hal yang kita akan lakukan Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita bukan golongan minoritas yang perlu dikasihani. Kita bukan dari golongan yang rendah yang perlu dikasihani. Tetapi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu menjadi teladan yang baik. Perbuatan yang baik yang harus dipertunjukkan kepada setiap orang. Mari kita sama-sama belajar. Surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius menjadi surat yang disampaikan kepada kita juga. Supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih kita, kesetiaan dan kesucian kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian.